Metro TV, Bangkit Bergerak Bersama. Dua tersangka kasus tragedi Kanjuruhan, Abdul Haris dan Suko Sutrisno, tidak dilakukan penahanan oleh penyidik usai menjalani pemeriksaan selama 12 jam pada hari Selasa kemarin. Rencananya kedua tersangka masih akan dilakukan pemeriksaan lanjutan pada pekan depan. Dua tersangka kasus tragedi Kanjuruhan, Abdul Haris selaku panitia pelaksana pertandingan, serta Suko Sutrisno selaku security officer akhirnya selesai menjalani pemeriksaan pada pukul 10 malam kemarin dan langsung meninggalkan Mapolda Jatim 1 jam kemudian. Kedua tersangka ini akan kembali dilakukan pemeriksaan pada pekan depan. Menurut Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Dirmanto, selama pemeriksaan 12 jam di ruang Subdit Kamnek di Treskrimum Polda Jatim, tersangka Abdul Haris mendapat 123 pertanyaan, sementara tersangka Suko Sutrisno sebanyak 42 pertanyaan. Polisi menyatakan belum melakukan penahanan terhadap keduanya karena masih akan dilakukan pemeriksaan lanjutan untuk melengkapi sejumlah berkas yang dibutuhkan penyidik. Tadi kan tidak boleh membawa narkoba, tidak boleh membawa botol, tidak boleh membawa senjata. Pemirsa, kita langsung bergabung dengan Anwar Fuadi terkait dengan laporan terkini atas pemeriksaan dari tersangka Kanjuruhan di Rut PT LIB Ahmad Hadian Lukita berikut ini. Udah sering nggak Pak, ya memang pertandingan malam sebenarnya udah biasa ya Pak? Itu bagian juga dari pertanyaan. Nanti saya jawab, nanti setelah mungkin mudah-mudahan bisa. Baik, Pak. Ya, oke. Makasih ya, harus masuk jam 10 soalnya. Sip. Oh iya Bapak. Yes. Ya Reza, baru saja kita saksikan kehadiran dari Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru atau PT LIB, Ahmad Hadian Lukita. Sesuai jadwal, ia akan menjalani pemeriksaan di Mapolda Jawa Timur, khususnya di Reskrimum Polda Jatim pada pukul 10. Ia sudah datang pada pukul 10.05 dan saat ini akan memasuki gedung di Reskrimum Polda Jawa Timur untuk menjalani pemeriksaan yang memang sebelumnya telah dijadwalkan. Ahmad Hadian Lukita ini sendiri sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 130 Ya, Ahmad Hadian Lukita ini sudah memasuki gedung di Reskrimum Polda Jawa Timur untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka setelah ia diumumkan menjadi salah satu tersangka dalam tragedi Kanjuruhan oleh Kapolri pada Kamis pekan lalu. Tadi ia sempat memberikan keterangan kepada awak media sebelum memasuki gedung di Reskrimum dan disampaikan bahwa ia siap mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Ya, saat tadi ditanya terkait dengan verifikasi stadion, begitu yang terakhir dilakukan di Stadion Kanjuruhan pada tahun 2020. Sedangkan seharusnya ini kembali dilakukan pada tahun 2022 pada saat Liga 1 ini gelar. Ia tadi mengatakan ini adalah materi penyidikan sehingga ia tidak bisa menyampaikannya kepada awak media. Pun juga terkait dengan jadwal pertandingan yang dilakukan pada malam hari. Dia mengatakan ini juga akan menjadi materi penyidikan yang nanti akan disampaikan di hadapan penyidik. Karena kalau kita lihat sebelumnya memang pada saat beberapa hari setelah insiden Kanjuruhan, Kompolnas sempat mengatakan bahwa kepolisian Resor Malang atau Polres Malang sempat melayangkan surat agar pertandingan ini dilakukan pada sore hari. Namun pada saat itu ada jawaban dari PT LIB bahwa pertandingan tetap akan digelar sesuai jadwal pada malam hari. Nah, ini adalah sejumlah berkas. Ada sekitar 1 koper tadi yang masuk ke dalam. Terkait dengan pemeriksaan Ahmad Hadian Lukita yang merupakan Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru atau PT LIB.
Ya, memang sesuai jadwal Ahmad Hadian Lukita ini disampaikan kemarin oleh Kabid Humas Polda Jawa Timur. Ia akan menjalani pemeriksaan pada pukul 10 pagi ini dan ia tadi datang sekitar pukul 10.05 waktu Indonesia Barat, sempat memberikan pernyataan kepada awak media dan sekarang langsung masuk ke gedung Direskrimum Polda Jawa Timur. Dan selain Ahmad Hadian Lukita, tadi kami juga melihat sekitar pukul 9 pagi ada 10 perwira dari Polres Malang yang datang ke Mapolda Jatim tadi menggunakan bus, dan kami tadi sempat menanyai apa kemudian agenda yang dilakukan oleh 10 perwira Polres Malang tersebut di Mapolda Jatim. Dan dikatakan bahwa mereka ini menjalani pemeriksaan juga terkait dengan tragedi Kanjuruhan, karena 10 perwira yang hadir tadi pagi ini juga ikut melakukan pengamanan pada saat terjadinya insiden atau tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 132 orang. Dan 10 perwira ini ada yang berjaga kemudian di tribun, lalu kemudian ada juga yang berjaga di pintu. Namun belum ada keterangan lebih lanjut, keterangan apa yang akan digali begitu dari 10 perwira Polres Malang yang tadi sudah hadir lebih awal pada pukul 9 pagi. Sebelumnya di Direskrimum Polda Jawa Timur ini juga sudah dilakukan serangkaian pemeriksaan begitu terhadap 5 tersangka lain yang yaitu yang 2 tersangka dari Panpel, yaitu Ketua Panpel Abdul Haris, lalu kemudian juga ada Security Officer Suko Sutrisno yang kemarin juga diperiksa selama 12 jam. Ada kurang lebih 123 pertanyaan begitu ya untuk Abdul Haris. Lalu kemudian ada sekitar puluhan pertanyaan lainnya ini disampaikan, ada 42 pertanyaan disampaikan kepada Security Officer Suko Sutrisno. Namun keduanya ini tidak ditahan dan akan dilakukan pemeriksaan lanjutan pekan depan setelah penyidik mengumpulkan keterangan tambahan dari sejumlah saksi-saksi yang akan dihadirkan pada pekan ini. Termasuk ada sekitar 15 orang saksi yang juga di sana ada anggota Polri. Reza. Baik, Adi, selain tersangka Dirut PT LIB Ahmad Hadian Lukita, pada hari ini siapa lagi tersangka yang akan diperiksa oleh pihak kepolisian? Ya, Reza, kami juga mendapatkan keterangan bahwa mendapatkan informasi bahwa nanti sekitar pukul 1 siang juga akan dijadwalkan pemeriksaan terhadap 3 anggota Polri yang juga sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam tragedi Kanjuruhan. Ia adalah yang pertama Kabak Ops Polres Malang Kompol Wahyu Setio Pranoto, Kasat Samapta Polres Malang AKP Bambang Sidik Ahmadi, dan juga yang terakhir Komandan Kompi Brimopolda Jawa Timur AKP Has Darmawan. Dan ketiga orang ini sebenarnya kemarin dijadwalkan juga diperiksa di Direskrimum Polda Jawa Timur. Namun karena yang bersangkutan 3 orang anggota polisi ini tidak didampingi oleh penasihat hukum atau kuasa hukumnya, sehingga meminta waktu begitu untuk pemeriksaannya dijadwalkan ulang, sehingga nanti akan didampingi oleh penasihat hukum. Nah, jadwalnya kemarin memang tidak disampaikan secara pasti, namun informasi yang kami terima, pemeriksaan terhadap 3 orang ini akan kembali dilanjutkan nanti pada pukul 1 siang. Dan sebelumnya juga disampaikan bahwa untuk penasihat hukum sebenarnya Polri juga memiliki bidang hukum yang akan mendampingi anggotanya yang bermasalah. Namun nanti akan dikoordinasikan apakah 3 orang anggota polisi yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka ini nanti akan didampingi oleh penasihat hukum dari Polri sendiri atau kemudian penasehat hukum dari luar. Nah, ketiga orang yang dijadwalkan atau rencananya nanti akan diperiksa pada pukul 1 siang ini memiliki tanggung jawab begitu terhadap penggunaan gas air mata di dalam Stadion Kanjuruhan. Misalnya Kabak Ops Polres Malang Kompol Wahyu Setio Pranoto ini mengetahui regulasi FIFA terkait dengan larangan penggunaan gas air mata di dalam stadion, namun tidak menyampaikannya dan mengabaikan hal tersebut. Lalu Kasat Samapta Polres Malang dan juga dari Komandan Kompi Brimopolda Jawa Timur AKP Has Darmawan inilah yang memerintah